Di poin yang keempat ini kita akan membahas tentang jiwa, yang dimana jiwa ini di dalam istilah Yunani kita mengenal sebagai psikis. Maka kemudian kita mengenal istilah psikiater dari kata dasar psikis ini, hamba Allah yang dirahmati. Kemudian kita mengenal psikosomatis, kita mengenal logos, psikiatri, kemudian psikolog gitu ya, kemudian psikopat. Muncul turunan dari kata psikis ini, yaitu adalah segala macam istilah-istilah yang kita kenal dengan sebutan psiko ya, ada kata-kata psikonya itu. Kemudian jiwa ini ketika kita merujuk kepada literasi barat, kita kenal dengan istilah soul ya, emotion, feeling gitu ya, willing, life, dan lain sebagainya, happiness ya. Sedangkan dalam literasi Islam kita mengenal psikis ini, jiwa ini dengan istilah nafs ya. Maka Allah sering menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayatuhan nafsul mutmainnah gitu ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan lain sebagainya. Hamba Allah yang dirahmati, kemudian jiwa ini seperti yang saya sampaikan di poin yang lalu adalah fitrah dasar manusia atau fitrah dasar ruh, yang dimana jiwa ini bisa sakit, jiwa ini bisa sembuh, jiwa ini bisa sehat gitu ya, tergantung manusianya masing-masing. Jiwa ini bisa kelaparan, jiwa ini bisa kenyang. Nah itu insya Allah akan kita bahas secara mendetail. Hamba Allah yang dirahmati, jiwa seseorang itu dia akan merasakan senang atau bisa dikatakan sehat jika dia itu merasa tenang, santai, bahagia, sabar, kemudian ridho, syukur gitu ya. Sedangkan jiwa ini akan galau, akan sakit jika dia itu merasa marah, sedih, takut, was-was ya, kecewa, gelisah, nggak bisa tidur, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana seseorang itu kemudian akan memiliki jiwa yang sehat? Jika dikasih makan. Apa itu makanan jiwa, hamba Allah yang dirahmati? Makanan jiwa adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pahala. Maka seseorang yang sering beribadah misalnya, pasti dia akan mengalami ketenangan jiwa. Di sepertiga malam bangun, kemudian tahajud menghadap Allah, berwudu, maka jiwanya akan tenang. Sebaliknya hamba Allah yang dirahmati, segala sesuatu yang mengandung dosa maka akan membuat jiwa ini menjadi gelisah atau menjadi sakit. Contoh ketika seseorang itu korupsi misalkan, maka dimanapun dia berada, dia tetap tidak akan pernah bisa merasakan mutmainnah. Dia akan dihantui dengan kesalahan, dia akan
selalu ketakutan bagaimana kalau nanti saya masuk penjara dan lain sebagainya.